Hai, shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar pagi hari ini adik-adik? Kak Dewi lihat hati yang gembira, wajah yang penuh sukacita. Nah, pasti semuanya sudah siap ya untuk memuji nama Tuhan, untuk bertepuk tangan menari-nari buat Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Sebelumnya, Kak Dewi undang adik-adik semua untuk lipat tangan dan tutup matanya. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk hari yang indah ini. Tuhan, kami siap untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Yeay. Adik-adik, ayo kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Suaranya yang keras, dibuka suaranya. Kita menari-nari buat Tuhan Yesus. Semangat adik-adik, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik untuk hidup kami. Satu hal yang kami rindukan, kami ingin sekali hidup dalam rencana-Mu.
Berkatilah kami Tuhan. Yesusku yang baik, ku mau dengarkan firman-Mu. Yesusku yang baik, urapilah anak-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengurapan-Mu. Ku mau selalu taat semua nasihat-Mu. Ku mau selalu taat semua nasihat-Mu. Tuhan, buat kami mengerti akan segala rencana-Mu dalam hidup kami. Yesusku yang baik, ku mau dengarkan firman-Mu. Yesusku yang baik, urapilah anak-Mu. Kami mau selalu taat. Ku mau selalu taat semua nasihat-Mu. Ku mau Tuhan, ku mau selalu taat semua nasihat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk nasihat-nasihat-Mu, dan untuk firman-Mu. Haleluya. Ku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Teman-teman, nyanyi bareng aku yuk. Siap ya? 1, 2, 3. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tetot, tetot, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Hihihi. Teman-teman, bagus sekali nyanyinya. Lulu udah pakai mahkota nih, Lulu anak raja. Nah, sebentar lagi Kak Dewi mau cerita tentang raja. Oke teman-teman, kita berdoa dulu ya teman-teman yuk. Lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami janji akan mendengarkan firman Tuhan dengan baik, tidak nakal, tidak main-main. Berkati Kak Dewi yang membawakan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, selamat mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Tuhan memberkati. Pada waktu itu,
bangsa Israel dipimpin oleh seorang nabi, adik-adik. Nabi itu bernama Bapak Samuel. Namun, bangsa Israel ingin seorang raja yang memimpin mereka. Sebab itu, Bapak Samuel selalu bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Ketika Bapak Samuel mulai menjadi tua, Bapak Samuel mengangkat putranya yang bernama Yoel dan Abia sebagai pemimpin yang baru menggantikan Bapak Samuel. Yoel dan Abia memerintah dari Beersheba, tetapi bukannya mengikuti hukum Allah, mereka malah tidak jujur, adik-adik. Mereka menerima suap. Orang-orang mulai mengeluh tentang perbuatan mereka. Maka dari itu, para tua-tua Israel berkumpul untuk menemui Samuel di Rama. "Kamu sudah tua dan anak-anakmu tidak mengikuti jalanmu," kata mereka kepada Samuel. "Beri kami seorang raja seperti yang dimiliki bangsa-bangsa lain." Kemudian Samuel berdoa kepada Tuhan, adik-adik, dan Tuhan menjawab Samuel. Kata Tuhan, "Dengarkanlah mereka dan berikan mereka seorang raja." Lalu Samuel berkata kepada orang Israel, "Kembalilah ke kotamu masing-masing." Ada seorang pria dari suku Benyamin bernama Kis yang memiliki seorang putra bernama Saul, adik-adik. Saul adalah seorang pemuda tampan yang memiliki kepala lebih tinggi dari orang lain. Kis telah kehilangan keledainya dan meminta Saul untuk membawa seorang pelayan dan mencari di daerah pegunungan untuk menemukan mereka. Saul dan pelayannya mencari keledai yang hilang, tetapi tidak dapat menemukannya. Saul ingin kembali ke rumah, tetapi pelayannya menyarankan, "Ada seorang hamba Tuhan yang sangat dihormati di kota ini. Mungkin dia akan memberitahu kita jalan apa yang harus kita ambil." Ketika mereka pergi ke kota, mereka bertemu Samuel, adik-adik. Dia sedang dalam perjalanan ke tempat tinggal di mana dia menyembah Tuhan. Sehari sebelumnya Tuhan telah memberitahu Samuel, adik-adik, bahwa besok Tuhan akan mengirim seorang pria dari tanah Benyamin. Urutkan dia menjadi penguasa atas umatku, Israel. Dia akan membebaskan mereka dari orang Filistin. Ternyata Tuhan sudah berkata seperti itu kepada Bapak Samuel, adik-adik, sebelum Bapak Samuel bertemu dengan Saul. Kemudian Saul bertanya kepada Samuel, "Dapatkah Anda memberitahu saya di mana rumah nabi itu?" Kata Samuel, "Akulah nabinya." Jawab Samuel, "Ikutlah denganku ke tempat tinggi, lalu makan bersamaku dan pulang besok. Adapun keledai yang hilang, mereka telah ditemukan." Samuel kemudian mengundang Saul untuk makan dan kemudian berbicara dengannya. Keesokan paginya, ketika Saul dan pelayannya berangkat, Samuel meminta pelayan itu untuk pergi duluan karena dia memiliki pesan dari Tuhan untuk disampaikan kepada Saul. Akhirnya ketika hanya Samuel dan Saul berdua saja, Saul mengambil sebotol minyak zaitun dan menuangkannya ke kepala Saul, adik-adik. "Bukankah Tuhan telah memilihmu untuk menjadi penguasa atas tanahnya?" Kemudian Samuel mengurapi kepala Saul, adik-adik.
Nah, demikianlah bagaimana kisahnya Bapak Samuel mengurapi Saul untuk menjadi raja atas perintah Tuhan. Nah adik-adik, tadi sudah menyaksikan kan cerita tentang Bapak Samuel yang mengurapi Bapak Saul untuk menjadi raja atas Israel. Nah adik-adik, Tuhan memilih Bapak Saul. Kenapa? Karena Bapak Saul adalah orang yang taat dan mengasihi Tuhan. Adik-adik, kalau Tuhan memilih Bapak Saul, Tuhan juga bisa memilih adik-adik. Untuk apa? Untuk menjadi saksinya Tuhan. Dimanapun adik-adik berada, adik-adik bersaksi buat Tuhan Yesus, menceritakan tentang Tuhan kepada teman, kepada siapapun yang adik-adik temui. Adik-adik bersaksi tentang perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup adik-adik. Ya, kita belajar hari ini untuk menjadi anak yang taat dan mengasihi Tuhan. Karena kita sudah dipilih apa? Dipilih Tuhan menjadi anak-anaknya Tuhan adik-adik. Suatu kebanggaan ya, suatu yang besar buat kita. Kak Dewi pun bangga bahwa Kak Dewi dipilih Tuhan untuk menjadi anaknya Tuhan. Kak Dewi boleh menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada adik-adik, kepada setiap orang yang Kak Dewi temui. Kak Dewi bangga, sebab itu Kak Dewi mengucap syukur kepada Tuhan Yesus adik-adik. Yuk sama-sama kita tepuk tangan dulu yuk, yang meriah buat Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Haleluya, Tuhan Yesus luar biasa. Nah adik-adik, kalau Tuhan sudah memilih kita, Tuhan akan memperlengkapi setiap kita dengan Roh Kudus, dengan sukacita, dengan hati yang baru. Adik-adik, siapa yang mau dipilih Tuhan? Siapa yang mau dipakai Tuhan? Angkat tangannya. Nah, Tuhan melihat hati adik-adik semua. Biarlah kiranya Tuhan hari ini melihat tangan-tangan terangkat dan hati yang sungguh-sungguh untuk adik-adik dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kak Dewi percaya loh, setiap Kak Dewi bawa adik-adik dalam doa, Kak Dewi merindukan agar Tuhan bekerja kepada adik-adik semua, adik-adik sekolah minggu khususnya. Tuhan memakai adik-adik, masa depan adik-adik cerah, masa depan adik-adik penuh dengan harapan, dan Tuhan akan memakai adik-adik semua dengan luar biasa. Itu adalah doa Kak Dewi setiap Kak Dewi mendoakan adik-adik sekolah minggu Cipulir khususnya. Nah adik-adik, kita harus bangga ya, karena kita dipilih Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Sebab itu kita harus senantiasa taat dan mengasihi Tuhan Yesus. Angkat tangannya yang mau taat. Nah, angkat tangannya yang mau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Nah, Tuhan Yesus melihat adik-adik. Sekarang taruh tangan kiri adik-adik di dada. Angkat tangannya, tutup matanya, kita katakan, Tuhan, saya mau menjadi anak yang taat dan mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Oke, adik-adik sudah berkata kepada Tuhan Yesus, sudah berjanji agar menjadi anak yang taat dan mengasihi Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Adik-adik nanti baca Alkitabnya di rumah ya. Kalian akan kasih kitab dari 1 Samuel, nanti kalian baca. Dan tugas aktivitas minggu ini adalah adik-adik membuat mahkota raja seperti Kak Dewi, tapi adik-adik bebas bahannya dari apa saja. Dari karton boleh, kardus boleh, daun-daunan boleh, apa saja adik-adik buat, lalu adik-adik pakai seperti Kak Dewi, dan foto. Ingat ya, mama papa kalau foto adik-adik jangan tegak posisinya, tapi landscape miring seperti ini fotonya ya. Ini cekrek. Nah, bukannya seperti ini ya. Cekrek. Oke adik-adik, ya selamat membuat mahkota yang bagus. Adik-adik pakai. Kita semua adalah anak raja, anak yang dipilih Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kak Dewi berdoa adik-adik semua sehat. Kak Dewi berdoa adik-adik semua sukacita. Dan Kak Dewi berdoa adik-adik semuanya diberkati Tuhan Yesus. Yes.
Oke, demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan sudah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Sebab itu kami mau belajar taat dan mengasihi Engkau Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau belajar bersaksi menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada setiap orang yang kami temui. Makasih banyak Tuhan. Berkati kami anak sekolah minggu, berkati orang tua kami, mama papa kami, adik kakak kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan dengan keadaan yang sehat dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua, mama papa semua. Tuhan berkati. I love you.